Mohon maaf saya tadi lupa menekan tombol record. Biasanya saya rekam kemudian saya upload di YouTube gitu ya, untuk bisa Anda ulang-ulang kalau misalkan ada yang hari ini tidak dipahami. Saya coba mengulang sedikit bahwa tadi kita sudah membuat sebuah file hello dengan nama kelas hello, kemudian filenya juga kita simpan dengan nama hello.java. Kemudian setelah disimpan, kita coba jalankan atau kita compile dengan menggunakan perintah javac hello.java. Yang mana perintah javac hello.java menghasilkan file yang namanya hello.class. Kemudian untuk menjalankannya kita lakukan perintah java hello sehingga menghasilkan tulisan hello world. Kembali pastikan untuk nama kelas sama persis dengan nama filenya nanti ya. Dan dia case sensitif terhadap huruf besar maupun kecil. Oke. Nah, balik ke modul, sini ada tahapan berikutnya untuk mengupload pekerjaan Anda. Anda bisa buat dulu, mendaftar dulu ya kalau yang belum di github.com. Kemudian kalau sudah mendaftar, kita buat aja repository atau kalau bahasa gampangnya itu folder gitu ya, folder project-nya. Di sini saya contohkan buat sebuah repository, kasih nama praktikum Java 1. Anda silakan bebas kasih nama apa aja. Yang penting nanti jangan lupa aja namanya. Kemudian pastikan yang dipilih adalah public. Karena kalau privat nanti kalaupun Anda share linknya, saya nggak akan bisa buka. Oke. Kemudian kalau sudah, nah diperhatikan nanti akan muncul halaman ini. Anda bisa jalankan perintah ini di dalam terminal atau dalam command prompt untuk melakukan untuk melakukan remote access kepada repository tersebut. Remote access maksudnya kita menghubungkan dari file folder kita yang offline, kita hubungkan dengan di online. Dengan cara tadi menambahkan git init, git add, dan seterusnya. Oke, saya coba demokan di GitHub. Nah, nanti silakan sign up dulu. Kalau saya tinggal sign in. Nah, di sini ada pilihan new gitu, repository. Kita buat new. Saya kasih nama misalkan ini semester tahun akademik 2020-2021, tetapi sudah semester genap ya. Jadi saya kasih K102. Nama repositonya praktikum Java. Java 1, Anda kelasnya kan tadi adalah A ya. A atau B? Kayaknya ya. Kemudian pastikan tadi public. Nah, kemudian di create repository. Oke. Nah, di sini muncul pesan seperti ini, halamannya sama seperti di modul. Ya. Nah, yang kita bisa lakukan adalah posisikan command prompt atau terminal yang Anda punya tadi pada posisi di ini ya, di sini. Java project. Atau kita buat folder baru aja. Anjir. 2. Nah, di sini kita jalankan perintah git init.
muncul pesan initialize gitu ya. Kemudian lakukan folder, karena tadi di luar folder saya masukkan ke dalam ini. Nah, ini kita add titik, artinya kita tambahkan semua file yang ada di dalam folder ini ke dalam repository. Kemudian setelah di add, kita kasih commit git commit. Commit ini semacam pesan atau penanda yang kita kerjakan. Misalkan saya kasih hello world. Oh, kurang min m. Nah, di sini dia kasih tahu bahwa oh sudah masuk ada file hello class sama hello Java. Kemudian kita buat git remote add. Kalau di GitHub-nya tadi namanya sudah jadi range-nya. Nah, ikuti ini aja ya. Atau ikuti modul aja dulu. Git remote add, kemudian copy dari linknya. Ini. Git remote add origin, paste linknya. Nah, dia akan menghubungkan folder kita ke folder online. Kemudian untuk mengirimnya kita gunakan perintah git push. Ya, berarti nah, kalau dilihat sekarang di repository saya tadinya kosong kodenya, munculnya seperti ini. Saya reload, nah, akan muncul 2 file hasil push yang saya kerjakan tadi. Kemudian kalau mau di-download ada pilihannya di sini, download ke dalam GitHub desktop ataupun dalam bentuk zip. Nah, nanti ada penggunaan GitHub desktop itu bisa lebih mudah, tetapi hanya support di Windows yang 64 bit. Kalau Windows 32 nggak bisa. Nah, commit pun ada sini keterangannya sesuai dengan saya tulis tadi hello world. Nah, nanti kalau misalkan ada perubahan, misalkan saya rubah sedikit nih di source code-nya. Selain hello world, saya tambahkan, saya ganti halo dunia. Kemudian saya tambahkan lagi misalkan nama saya. Ya. Nah, kita setelah melakukan perubahan, kita tambahkan perubahan ini. Git add titik, kemudian git commit m halo dunia Mirza. Gitu ya. Nah, kemudian terakhir baru kita push lagi. Kalau di Windows biasanya tetap diminta juga login dari GitHub-nya. Sama tadi ya, saya juga muncul pesan untuk mengirim password-nya. Nah, saya reload. Sekarang ada 2 commit. Yang pertama tadi hello world, kemudian ini hasil saya rubah. Kita bisa cek juga di project-nya ada perubahan, di commit-nya kita bisa cek. Nah, oh tadinya hello world diganti menjadi halo dunia, kemudian ditambahkan lagi juga 1 baris nama saya Mirza. Nah, di sini kita bisa track, bisa kita lihat perubahan-perubahan yang terjadi pada project atau pada suatu aplikasi. Makanya saya bilang di sini silahkan nanti Anda coba step by step, kemudian commit, kirim, gitu ya. Perubahan, commit, kirim. Sehingga Anda mengerjakannya bisa dipantau step by step-nya. Tapi kalau misalkan ngirim tiba-tiba selesai, nah itu kan patut dicurigai cuma ngopi punya temannya. Yang mana banyak sekali terjadi saat praktikum ini.
Nah, dan tentunya kalau seperti itu saya nggak bisa mengeluarkan sertifikatnya karena saya nggak bisa membuktikan karena mereka nggak bisa membuktikan bahwa itu pekerjaan mereka sendiri. Bahkan nggak jarang masih tertinggal ada bekas nama-nama temannya di situ. Kalau Anda lihat komitnya di sini, nah ini ada namanya kan siapa yang mau komit. Jadi seandainya loginnya masih login punya teman, hati-hati nanti yang terkomit nama temannya. Jadi dianggap bukan Anda yang kerja tapi temannya. Oke. Kalau yang sudah biasa pakai GitHub Desktop ya silahkan. Saya cuma mengenalkan ini. Sifatnya hanya untuk mengumpulkan tugas. Tapi kalau misalkan sudah familiar dengan cara yang lain, saya persilahkan aja. Kemudian di sini lanjutannya adalah kita membuat sebuah kelas lain yang fungsinya kita mengenalkan berbagai macam tipe data pada Java. Nanti buat file lagi dengan nama data types. Oke. Kita closing. Buat file baru. Kita di save. Public class data types. Kemudian kasih kurung awal ya. Kita simpan kembali, pastikan nama kelasnya sama dengan nama file. Mau namanya lain, mau diganti silahkan. Yang penting kontennya tentang membuat variabel. Dan tuliskan seperti ini, public class data types, kemudian method main-nya, kemudian ada beberapa tipe data yang kita kenal, mungkin di C juga sudah sama, tapi kita coba tuliskan ulang. Public static string Oke. Jadi ada string nama depan. Nah, penulisan nama variabel dan tipe data, kalau yang biasa di Delphi mungkin agak sedikit berbeda ya. Kalau Delphi kan variabel, Delphi atau Pascal, variabel, kemudian titik 2 baru tipe datanya. Kalau di C++ ataupun di Java ataupun di PHP, diawali dengan tipe data, kemudian baru nama variabelnya. Di sini kita gunakan yang pertama string. Nah, Anda perhatikan betul-betul bahwa di sini untuk string ini harus huruf besar S-nya. Di sini kita kasih nilai awal atau inisialisasi nilai. Mirza, kemudian Yogi. Oke. Nah, di sini ada string, kita lihat semua menggunakan huruf besar S-nya ya. Karena string ini tipe data yang sedikit berbeda di Java. Dia merupakan tipe data reference yang mana turunan dari karakter gitu ya. Kalau karakter dia hanya mampu menyimpan satu karakter, tapi kalau string menyimpan banyak karakter, contohnya seperti ini. Nah, untuk penamaan variabel ada konsensus istilahnya atau kesepakatan antar programmer di Java itu tidak menggunakan underscore seperti ini, tapi menggunakan camel case seperti ini. Ada diawali dengan huruf kecil, kemudian kalau ada kata kedua gunakan huruf besar di awalnya. Jangan juga nama depan kayak gini, nanti membingungkan. Jadi lebih aman seperti ini. Ini umum dituliskan coding Java-nya seperti ini. Kenapa ini penting? Nah, ini penting kalau misalkan Anda diskusi gitu ya, diskusi dengan orang lain terkait Java, Anda nanti nulisnya stylenya beda sendiri, nanti orang akan nggak nyaman atau nggak mudah memeriksa aplikasi Anda. Misalkan Anda mau nanya, ini kenapa ya error gitu. Kalau kamu nggak nulis kayak gini, nanti yang respon biasanya marah-marah gitu kalau di Java.
Kemudian integer usia. Nah, di sini integer usia misalkan 18. Sama seperti bahasa pemrograman pada umumnya, integer itu adalah untuk bilangan bulat. Kemudian misalkan integer target tahun kuliah. Ya. Kemudian ada lagi double. Nah, untuk double ini untuk tipe data-data yang ada komanya, misalkan 3,89. Wah, ini suka-suka Anda lah mau berapa IPK-nya. Ya. Nah, lihat kalau di tipe data string itu harus ada tanda petik, tapi kalau di tipe data lain tidak perlu. Itu tidak boleh ada malah. Kemudian untuk char ini hanya mampu menyimpan satu data saja, satu karakter saja. Terakhir boolean, tampan gitu ya. Nah, jadi kalau ada boolean tentunya pilihannya tinggal true atau false. Nah, ini kita coba compile. Cek dulu filenya, ada data types, ada kalau di Windows pakainya dir ya, kalau di saya kebetulan LS pakainya. Nah, di sini ada sudah file baru data types, belum ada kelasnya karena belum kita compile. Nah, untuk mengcompilenya kita jalankan java c data types java. Kemudian kita cek lagi. Sekarang sudah ada file dengan tipe data class. Kita bisa jalankan atau run dengan java data types. Tentunya nggak terjadi apa-apa karena memang tidak kita tampilkan. Hanya kita buat cuma kita buat memasukkan variabelnya saja, belum kita tampilkan. Anda kalau mau modifikasi dengan menambahkan lainnya ya silahkan. Oke. Nah, perubahan ini atau penambahan ini tentunya mau kita upload kan ke GitHub, maka langkah berikutnya ya kembali di terminal, jalankan git add titik, kemudian git commit, kasih pesan apa, misalkan nih di sini contohnya deklarasi variabel dan tipe data. Deklarasi variabel dan tipe data. Akhir git push origin master. Nah, bisa kita lihat di repositorinya sekarang bertambah. Jadi 3 commit, filenya juga bertambah. 3 commit, apa yang terjadi pada commit yang ketiga kita bisa lihat, klik di sini. Kemudian terjadi penambahan file dengan nama data types.java dan data types.class. Karena data type.class ini bukan berupa bahasa pemrograman, tapi file binary, maka dia nggak bisa ditampilkan di GitHub. Oke, ini waktunya kurang dari 1 menit. Saya kira saya tutup dulu, nanti kita join lagi pada link yang sama ya. Baik, rekan-rekan mahasiswa sekalian, kalau ada pertanyaan silahkan terkait dengan Java atau mau share tentang pengalamannya tentang Java, mungkin sudah sampai mana, atau di kelas sudah sampai mana. Kemudian atau ada yang ditanyakan terkait Git ataupun GitHub, sambil dicoba ya di daftar di GitHub, karena biasanya nanti kalau pas sudah deadline baru ribet, Pak gimana daftar GitHub-nya, nggak bisa gitu. Saya lihat kemarin di praktikum sebelumnya di kelas lain itu ada beberapa mahasiswa yang kesulitan untuk mendaftar GitHub-nya. Padahal saya lihat emang nggak ini aja, tinggal belum verifikasi di email aja sebenarnya. Oke, ada yang tanyakan? Oke, kalau tidak ada saya lanjutkan.
Nah, di sini sedikit pembahasan tentang output. Kita sudah pakai sistem outprintln untuk memprint ini ya. Kemudian pastikan ini huruf S-nya huruf besar ya. Kemarin sering terjadi kesalahan juga karena nggak memperhatikan bahwa S-nya di sini besar. Kemudian ada juga pesan lain, pesan error seperti ini. Nah, terkadang di beberapa, tergantung IDE-nya ya, terkadang kalau kita gunakan sistem R seperti ini, bukan out, dia nampilkan tulisan dengan warna merah. Tapi nggak selalu gitu ya, nggak di semua, tidak di semua jalan berlaku yang sama. Nah, di sini dicontohkan untuk menuliskan sistem outprintln dengan proses concatenation atau proses penempelan. Kita lihat di sini ada string yang dituliskan, kemudian ada ditambahkan dengan variabel yang sudah dibuat. Jadi kita bisa saja menempelkannya, misalkan dari nama depan tadi ditempelkan dengan variabelnya. Saya kira ini praktek seperti ini juga samalah berjalan di gimana namanya, di bahasa yang lain. Tapi ada yang perlu diperhatikan sedikit di bagian target kuliah. Oke, kita coba aja sekalian. Kita output dengan cara sistem outprintln. Misalkan di situ kita buat nama lengkap, ya. Nama lengkap kita bisa gunakan variabel yang sudah kita punya, nama depan tambah nama tengah, kemudian tambah nama belakang. Oke, saya simpan, kemudian kita compile. Nah, kalau Anda lihat di sini muncul nama lengkap, kemudian nama depan ditambah nama tengah, kemudian tambah nama belakang. Artinya codingnya kan nggak salah, benar, karena kita nulisnya ditempelkan begitu aja. Tapi kalau misalkan mau, oh itu kok nggak ada jaraknya Pak, mau ditambahkan, ya Anda tambahkan sendiri, silahkan. Misalkan seperti ini. Nah, itu boleh. Jadi ini nama lengkap, kemudian tambah, kita kasih spasi, seperti itu. Kemudian nama depan, kemudian Anda mau kasih spasi lagi di sini. Kemudian nama tengah, Anda kasih spasi lagi. Nah, ini kalau dia enter ke bawah nggak masalah, nggak akan kebaca oleh ininya ya, oleh Java-nya. Yang penting adalah masih dalam kurung yang sama. Di sini dalam kurung, ini kurung buka, ini kurung tutupnya. Oke, kita tambahkan tadi, ini tambah spasi, ini tambah spasi, ini tambah spasi. Harus dikompil dulu, baru dijalankan. Nah, baru muncul spasinya. Begitu juga usia, kalau usia yang integer kita bisa langsung tuliskan aja, misalkan sistem outprintln usia, kemudian tambahkan usia. Kita jalankan. Nah, jadi dia akan muncul sesuai dengan usianya. Yang agak problem adalah ketika muncul ini. Kalau misalkan kita mau tambahkan sistem outprintln usia tahun usia ketika lulus. Ya, yang mana usia ketika lulus kan kita asumsikan bahwa isinya adalah usia ditambah dengan target tahun kuliah. Nah, jadi usia ketika lulus adalah usia sekarang, yang mana itu 18, ditambahkan dengan target tahun kuliah, misalkan 4 tahun, 22. Ya, kita coba jalankan.
Nah, dia menjadi hasilnya menjadi 184. Sedangkan asumsi kita kan 18 tambah 4 harusnya 22 gitu ya. Tetapi hal ini terjadi karena ada penjumlahan bersama string. Karena di depannya ini ada string, kemudian kita tambahkan dengan integer, tambah integer, maka penjumlahan integernya tidak berlaku. Yang berlaku adalah penjumlahan dengan stringnya. Jadi cuma ditempelkan gitu aja. Jadi 18 dan 4, bukan 184. Nah, gitu. Jadi kalau mau buat dijumlah dulu baru tampil, coba kalau kita kurung lagi bisa nggak nih? Saya belum pernah coba. Nah, ternyata kalau dikurung bisa ya, karena dia proses integernya dulu, integer ditambahkan, kemudian baru ditempelkan dengan yang string. Oke, bisa juga kita tambahkan string di belakangnya seperti ini. Nah, tahun gitu ya. Jadi munculnya tidak cuma 18 nih, kan nggak jelas 18 ini apakah 18 bulan, apakah 18 hari atau 18 jam. Nah, tapi kalau kita tambah tahun seperti ini, dia akan lebih informatif informasinya. Nah, usia 18 tahun. Nah, di sini mau ditambahkan tahun lagi ya silahkan. Compile lagi. Oke, jadi pada dasarnya kalau untuk output ya seperti itu. Nah, outputnya di Java selain pakai outprintln, kita bisa pakai yang namanya show message dialog. Nah, di sini ada agak panjang kodenya, tapi ini akan membantu kita untuk menampilkan pesan dalam bentuk visual. Jadi kalau kita jalankan J option pen show message dialog. J option pen, J-nya besar, O-nya besar, P-nya besar, show message dialog, M dan D-nya besar. Kita tuliskan di situ diawali dengan 0, kemudian ada hi gitu. Lagi ya berarti. Oke. Nah, ini kalau kita langsung jalankan, pasti terjadi error. Karena kalau kita lihat di sini error, dia bilang baris ke-19 cannot find symbol. Simbol J option pen ini nggak dikenali. Ini dari mana kok muncul J option pen, kata Javanya. Nah, cara solve-nya atau cara menyelesaikannya ini adalah J option pen ini adalah sebuah kelas bawaannya Java, tetapi untuk menjalankannya kita perlu memanggilnya terlebih dahulu menggunakan perintah import. Sini kalau Anda perhatikan di bagian atas sebenarnya ada sudah tulisannya import java swing J option pen. Sehingga di bagian atas ini juga sama, kita perlu tambahkan import java swing J option pen. Sehingga kita bisa pakai si J option pen ini di dalam file atau kelas ini. Kita coba simpan, kemudian dikompil ulang. Sudah tidak terjadi error lagi ya. Sekarang kita coba run. Nah, Anda bisa lihat muncul pesan yang berbasis visual. Jadi tidak berupa teks, tapi berupa visual. Nah, ini sebagai perkenalan juga bahwa dengan hanya menuliskan teks, kita sebenarnya bisa bikin aplikasi visual. Jadi waktu 2011 saya pertama kali jadi dosen, saya ajarkan ini bahwa kita bisa bikin aplikasi berbasis desktop dengan hanya menuliskan teks pada Notepad. Nah, saya nggak menyangka 2 tahun kemudian ada mahasiswa yang benar-benar menyelesaikan proyek praktikumnya menggunakan proyek PKL-nya hanya berbasis teks. Jadi hanya berbasis teks dia jadi sebuah aplikasi yang full lengkap dari login sampai report sampai laporan
hanya dengan teks, bahkan dengan notepad dia bikinnya. Sebenarnya itu sangat membuang waktu gitu. Cuma saya kagum dengan kegigihan hatinya untuk bisa menyelesaikan walaupun berbasis notepad. Karena nanti kalau kita sudah kenal dengan IDE, dengan IDE gitu ya, itu akan dipermudahkan segala prosesnya. Baik itu dalam penulisan source code maupun dalam menyusun komponen-komponen visual. Tapi itu bisa dilakukan ya. Dan zaman belum ada IDE ya dikerjakannya seperti itu. Dikerjakannya full dengan berbasis teks. Oke. Nah, silakan di-compile kemudian commit. Oh, tadi ada pesan di sini ya. Oh ya, sebelum saya menambahkan di option pen harusnya saya buat dulu commit output dengan shout gitu ya. Oke, saya ulangi berarti ya. Ini saya cut. Simpan. Kemudian Java. Kemudian kita git add titik git commit output dengan shout. Output shout ya. Sistem out. Oke. Tidak usah langsung di-push nggak apa-apa, langsung misalkan mau lanjut dulu sebelum di-upload bisa. Kita kembalikan posisi semula. Kemudian saya lakukan git. Save dulu ya. Git add titik git commit output dengan masuk dialog. Saya push. Oke. Nah, Anda bisa perhatikan nanti di online juga Anda bisa lihat hasilnya. Jadi filenya tetap ada 2, tapi sudah ada 5 commit. Yang pertama output dengan shout, yang mana isinya menambahkan output. Kemudian kalau kita cek lagi commit yang berikutnya dengan masuk dialog, yaitu menambahkan impor di baris pertama, kemudian menambahkan di option pen di bagian bawahnya. Ya, jadi setiap pekerjaannya terstruktur dan ada dokumentasinya gitu ya. Ketika ada perubahan kita bisa cek kemarin misalkan kita bikin aplikasi sudah jalan, kemudian kita rubah jalan. Perubahan yang ketiga ternyata error. Nah, kita bisa track setiap perubahan kalau kita gunakan Git seperti ini. Oke. Nah, selanjutnya scanner. Wah, banyak juga ya teman-teman ya. Yang bikin siapa ini? Oh, saya yang bikin. Oke. Kita sudah kenal output, sekarang kita kenalkan dengan namanya input. Untuk input kita bisa salah satu caranya. Jadi cara input di Java berbasis teks ini sebenarnya ada beberapa cara. Salah satunya adalah menggunakan scanner. Contoh cara yang lain bisa menggunakan buffer reader ya Pak, saya lupa. Tapi ada cara lain untuk menginput di Java. Cuma yang paling ringkas memang menggunakan scanner. Sini sama seperti pada Jobson Pen tadi, kita tambahkan import di bagian atasnya. Import Java Util Scanner, kemudian buat objek. Nah, ini kalau yang sedang belajar PBO tentunya kan sudah mulai kenal apa itu objek. Nah, buat objek dari kelas scanner dengan S besar, objeknya scanner dengan S kecil. Kemudian ini konstruktornya. Nih, perhatikan bahwa scanner dengan huruf S kecil merupakan objek dan scan adalah yang S besar adalah kelasnya. Kemudian dipanggil sesuai dengan tipe datanya. Kalau string itu gunakan next line, kalau integer gunakan next in, kalau double gunakan next double. Kemudian kalau mau char ya ambil pakai char at 0, berarti satu karakter saja. Kalau boolean kita gunakan next boolean. Sehingga kalau Anda edit nanti aplikasinya
tidak lagi menyimpan data yang awal, tapi berupa inputan yang Anda buat sendiri. Nah, kemudian dijelaskan outputnya. Oke. Nah, saya kira kalau untuk praktikum hari ini tidak perlu dulu sampai ke yang IntelliJ. Anda silahkan kerjakan sampai bagian E, ya. Bagian input dengan scanner. Nah, untuk penjelasan tentang IntelliJ IDEA, ini kita bahas di pertemuan berikutnya saja. Oke. Baik, sebelum saya tutup, ada dulu pertanyaan dari rekan-rekan sekalian. Aman ya? Wah, mudah, gampang. Kalau tahu gampang, jangan sampai tidak dikerjakan ya. Nanti terkait juga dengan kelulusan pada untuk sertifikatnya. Baik, mungkin sekali lagi saya mau screenshot untuk Zoom yang kedua, karena kalau Pang ada yang nanti baru hadir di pertemuan di Zoom yang kedua gitu ya. Oke. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Baik. Nah, berarti setelah ini Anda silahkan kerjakan, dibuat Java-nya tadi, step by step-nya dari yang paling basic. Tapi kalau misalkan saya sih sarankan dimulai dari yang Notepad. Kalau yang sudah punya NetBeans atau pakai IntelliJ, nanti dulu kita coba slow down dulu, coba dari yang paling basic dulu supaya mengerti konsepnya pada tahapan konsep ya. Jadi jangan kita tiba-tiba ngerti coding, bikin ini itu, tapi nggak ngerti konsep basicnya. Saya lihat pernah ada ketemu mahasiswa gitu yang ngodingnya macam-macam, udah PHP, pakai code igniter macam-macam. Dia ngerti post sama get aja masih bingung. Saya tanya, punyamu post atau get? Metode semudah itu dia nggak ngerti. Padahal katanya bisa bikin aplikasi menggunakan framework PHP, code igniter dan segala macamnya gitu ya. Nah, tapi saya kira Anda perlu memahami dari konsep sama sekali paling dasar, karena ya beda kalau misalkan programmer itu nggak perlu jadi sarjana untuk bisa menjadi programmer. Kan Anda cukup ikut training atau les atau di SMK pun sudah bisa. Tapi kalau di S1 tatanannya adalah Anda mulai belajar konsep mengerti, kemudian Anda bisa menganalisis, bisa mengembangkan sendiri nanti yang lebih baik. Oke, saya kira itu dari saya. Mudah-mudahan saya sampaikan hari bermanfaat. Silahkan dikerjakan praktiknya. Kalau ada pertanyaan, kontak saja langsung di Telegram, boleh di grup ataupun personal. Lebih baik di grup karena sekali ada yang nanya kan siapa tahu ada pertanyaan yang sama. Oke, saya tutup. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.